Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kita akan berdiskusi bersama wartawan dari media cetak, yaitu wartawan Republika. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Balkis dan teman saya. Nama saya Mainia Trisia. Nama saya Catherine Devisa Putri. Nah, kita akan memulai diskusi kita bersama wartawan dari media cetak Republika, di mana kita akan berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman dia selama menjadi seorang jurnalis. Selamat siang Kak Shelby. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Kakak berikan untuk kita wawancara. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Aku Mainia Trisia, biasa dipanggil Cia. Aku Catherine Devi, biasa dipanggil Catherine. Dan satu teman aku lagi namanya Anggi. Kita dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama berniat untuk mewawancara Kak Shelby sebagai jurnalis Republika terkait pengalaman Kak Shelby di dunia jurnalis ini, Kak. Sebelumnya apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Salam kenal ya, Cia. Salam kenal juga Catherine. ya, Kak. Makasih banyak kalau udah mau diwawancara. Untuk pertanyaan pertama, kita tuh pengen nanya nih, sejak kapan sih Kak Shelby ini tuh terjun ke dunia jurnalistik? Terus kira-kira tuh untuk hitungan tahun ini tuh udah berapa lama, Kak? Ya, salam kenal dulu ya. Aku Shelby Asrianti, biasa dipanggil Bibi. Jadi panggil aja Kak Bibi, nggak apa-apa. Kak siapa? Untuk jawab Bibi. Kak Bibi. Oke, Kak. Oke. Jawab pertanyaan dari Cia. Kalau masuk ke dunia jurnalistik, itu sebenarnya dari zaman kuliah, aku udah masuk di koran kampus dari tahun 2010 sampai 2012. Waktu itu semester 4, aku di Muhammadiyah Malang, masuk di koran kampus, lumayan kan dapat honor dari nulis-nulis gitu. Oh iya. Nah, kalau dunia profesional, jurnalistik yang profesional, aku masuk tahun 2013, itu pertama di Jurnal Bogor dulu. Jurnal Bogor selama 1 tahun, dia itu koran lokalnya Bogor, media cetak juga. 2013 sampai 2014. Baru tahun 2015 Maret, aku join di Republika sampai sekarang. Jadi kalau berapa lama, kalau di Republika ya dari 2015. Tapi kalau dihitung dari sebelumnya ada di media lainnya itu, yang profesional banget itu 2013 sampai sekarang. 2013. Kalau sebelumnya koran kampus ya itulah ya semi profesional. Berarti udah dari tahun 2013 ya, kurang lebih 9 tahun ya, Kak ya? Sudah 9 tahun? Iya. Oke. Terus apa sih yang bikin Kak Shelby ini tertarik untuk jadi seorang jurnalis, Kak? Yang bikin tertarik, ayah aku wartawan, mama aku wartawan. Jadi kan dari kecil udah tahu ya gimana kayak sering tulisannya dibaca, kelihatan kan kalau di koran ada nama kita kan kayak Pak bangga gitu ya. Kemudian juga udah tahu gimana sih sering ditinggal-tinggal, sering pulang malam. Oh ini pasti kayak kerjanya seru banget nih di luar kayak gitu. Dan dari kecil juga aku suka baca, suka nulis, suka nanya-nanya ke orang gitu. Jadi kayaknya 3 hal itu ada banget di profesi jurnalis, makanya aku masuk di jurusan komunikasi, konsentrasinya jurnalistik dan studi media. Awalnya ada motivasi dari orang tua juga. Oke, Kak, lanjut ya. Menurut Kak Shelby ini kan udah jadi jurnalis selama 9 tahun. Pengalaman Kak Shelby ini suka dukanya jadi seorang jurnalis itu apa aja sih, Kak? Kita pengen tahu gitu. Oh iya, suka duka itu macam-macam. Tapi kalau aku bisa menyarikan ya, dimampatkan gitu. Kalau sukanya itu kayak menurut aku jadi jurnalis itu fun, menyenangkan, banyak pengalaman-pengalaman seru, banyak hal baru, belajar
banyak hal. Kalau kita ditugasin topik A, topik B, topik C, itu kita selalu belajar setiap harinya. Setiap kesempatan itu ada wawasan baru yang kita dapat dari wawancara orang, dari mengulik isu-isu berbeda gitu. Kemudian senangnya lagi tuh banyak privilege, maksudnya dalam artian kalau sekarang kan aku di gaya hidup, misalnya ada film terbaru kan aku dapat kesempatan duluan buat nonton, misalnya konser-konser juga dapat tempat khusus buat ngeliput kayak gitu. Itu yang have fun-nya ya, menyenangkannya. Aku bisa ke banyak tempat di Indonesia, liputan di mana-mana gitu. Kalau dukanya ini menghabiskan waktu banget, maksudnya 24 jam waktu kita itu bisa terkuras cuman untuk profesi jurnalistik. Misalnya waktu aku belum merit ya, itu kayaknya ya sehari-hari ya udah kerja aja. Kayak sewaktu-waktu redaktur atau kantor minta liputan di sini ya kita harus jalan karena ya emang itu tugas kita kan. Jadinya kayak orang-orang libur, orang-orang main, kita kayak ya udah kerja. Orang-orang tanggal merah, kita nggak ada tanggal merahnya, itu mungkin dukanya. Kemudian pernah juga di Damprat sama Narsum, itu biasa ya. Kayak harus kuat mental aja buat ngadepin hal-hal yang nggak terduga di lapangan. Itu. Suka dukanya kira-kira seperti itu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke, Catherine. Menurut Kak Selby, apa aja sih yang hal dasar yang harus dimiliki seorang jurnalis? Kalau menurut aku itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu rasa ingin tahu. Jadi seorang jurnalis itu kalau dia mau menulis sesuatu atau memberitakan sesuatu, pertama-tama dia harus punya rasa ingin tahu dulu tentang sekelilingnya. Kemudian hal kedua yang menurut menurut aku dibutuhin seorang jurnalis itu kepekaan. Maksudnya seorang jurnalis itu harus peduli sama lingkungan sekitarnya gitu, nggak boleh cuek, nggak boleh acuh tak acuh sama hal-hal yang terjadi di sekeliling, karena kepekaan itu yang harus terus diasah buat kita nemu berita-berita yang bisa diangkat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu seorang jurnalis harus kuat mental, nggak boleh dikit-dikit mudah nyerah gitu ya, karena untuk mendapatkan sebuah berita itu juga nggak segampang yang dikira gitu. Memang mungkin ada ya hal-hal yang gampang wawancaranya, ada juga yang kayak harus berkali-kali ketemu narsum, ditolak, didamprat, disuruh kembali lagi atau mencari narsum yang lain lagi. Jadi itu harus kuat mentalnya. Kalau sewaktu-waktu kita disuruh meliput penggusuran atau bencana atau apa, kalau kita nggak kuat mental, ngelihat korban, ngelihat bencana, musibah gitu, mungkin kita juga akan drop gitu. Jadi 3 hal itu yang perlu dimiliki jurnalis. Menurut saya ya, personal. Baik. Lalu ada selanjutnya, bagaimana caranya Kak Selby untuk menangani sebuah masalah yang ada dalam pemberitaan? Kan nggak jarang ya berita hoax itu masih ada zaman sekarang. Gimana Kak Selby menghadapi situasi dan masalah seperti itu? Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya ada berita hoax gitu ya, tentunya kita luruskan. Maksudnya di ranah terdekat aja, kan di WA group kan sering banyak ya. WA group keluarga, ada share-sharean yang nggak jelas gitu ya. Ya kita luruskan, nggak kayak gitu, harusnya gini, ini sumber yang terpercaya seperti ini. Gitu. Kalau sebagai jurnalis ya tentunya nggak boleh menuliskan seperti itu, karena itu juga ada kan di Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia tidak boleh menuliskan berita bohong ya kan. Nah, jelas kalau hoax itu bukan kerjaannya wartawan. Orang yang nulis hoax sudah jelas bukan wartawan gitu ya. Nah, tugas kita sebagai orang yang punya media atau punya sarana untuk meluruskan itu ya tentunya meluruskan. Di Republika sendiri juga ada di kanal online-nya ya, republika.co.id itu kayak berita-berita yang melurus, misalnya hoax-nya seperti ini, kita berikan faktanya itu sebenarnya seperti ini, seperti itu. Kalau di media Republika, proses yang dilakukan untuk penerbitan berita itu mekanismenya gimana sih, Kak? Sebenarnya sama aja sama semua media ya. Pertama,
ya kita ada listing itu penugasan. Kan ada grupnya ya, misalnya aku des gaya hidup ada grup sendiri, des nasional ada grup sendiri, des ekonomi ada grup sendiri. Itu biasanya malam itu redaktur udah ngasih tugas, A kesini, B kesini, C beritanya soal ini gitu. Terus besokannya kita bertugas dong. Kalau misalnya ini kan lagi pandemi ya, pandemi kebanyakan WFH. WFH-nya itu jadinya kita ke Zoom kayak gini, wawancara via telepon atau kayak YouTube streaming, kan banyak webinar ya. Nah, kalau lagi WFH kan kayak gini, tapi kalau pas lagi ke lapangan ya kita ke lapangan meliput. Setelah meliput kita tulis, terus kita kirim ke namanya Newswrap Republika. Di situ sama redaktur langsung dicomot aja berita kita untuk diedit, dijahit, kemudian nanti udah jadi di layout dan udah masuk percetakan. Jadi kurang lebih sama ya Kak, sama media-media lain ininya prosesnya untuk penerbitan berita harus disaring lagi biasanya Kak ya. Selanjutnya kita pengen tahu Kak kegiatan sehari-harinya Kak Bibi sebagai jurnalis di Republika tuh ngapain aja sih Kak? Liputannya kira-kira tuh berapa lama dan yang lain? Oke. Kalau di Republika itu reporter sehari minimal 5 berita. Tapi sebulan minimal 150 berita. Jadi kalau sehari cuma 5 itu masih nggak cukup, sebulan 150. Pokoknya patokannya sebulan harus 150. Jadi gimana caranya kita setor itu kan. Nah, sumbernya dari mana aja? Kayak yang tadi aku bilang, kalau WFH gini kita biasanya Zoom atau nelpon narsum, bisa juga wawancara via email, atau acara-acara webinar yang ada di media sosial gitu ya. Tapi kalau sehari-hari yang nggak WFH ya ke lapangan, liputannya biasanya itu kita kan sudah menjalin hubungan baik sama humas, itu setiap hari ada aja agenda itu mungkin lebih dari 10, jadi tinggal dipilah-pilih aja sama redaktur, sama korlip, koordinator liputan, mana yang sesuai sama kanal dan halaman gitu. Terus kalau misalnya udah ada listing ya, aku ke acara A gitu, ya ngeliput kayak biasa, misalnya konferensi pers, ya kita menyimak apa yang dipaparkan oleh narasumber. Tapi kalau kita ditugaskan untuk melakukan lipsus, atau misalnya lipsus liputan khusus ya, misalnya kita dikasih tor halaman senggang misalnya, halaman senggang tolong liputan soal ini ke psikolog, ke warga, ke ini, itu kan berarti bukan berbasis acara atau bukan berbasis agenda undangan ya, berarti itu kita nyari sendiri. Jadi kita hunting misalnya narasumber psikolog atau narasumber dokter atau narasumber yang kompeten di isu yang sedang dibahas, itu bisa dengan cari kontaknya, cari emailnya, atau mungkin mendatangi langsung ke kantornya kayak gitu. Nah, kalau di gaya hidup kan selain aku di musik, film, artis, komunitas, itu juga kesehatan, kecantikan, kuliner itu juga masuk. Jadi ya semua isu-isu itu yang saat ini sedang berita-beritanya aku tulis gitu. Oke Kak, jadi dan kayak harus tambahan ya, kayak harus sabar juga, misalnya kalau liputan artis gitu ya, undangnya jam 2, kita bisa baru ketemu dia jam 7 malam, jadi ya udah 5 jam itu nunggu aja di lokasi. Nunggu aja gitu ya Kak ya? Oke. Tapi sehari berarti kurang lebih itu 5 berita atau bisa lebih ya? Karena targetnya per bulan tuh 150 berita ya Kak ya? Iya. Oke, wah banyak juga ya, aku baru tahu loh. Di semua media seperti itu ya Kak? Atau memang khusus Republika aja? Atau umumnya begitu? Beda-beda kebijakannya. Beda-beda ya Kak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Bibi tuh ada nggak sih kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindarin untuk kita ajuin ke narasumber gitu? Kan ada beberapa pertanyaan sensitif atau yang memang nggak boleh kita pertanyakan gitu. Yang nggak boleh itu pertama yang menyinggung SARA, itu udah pasti ya. Harus banget dihindarin oleh wartawan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang melanggar privasi seseorang. Kayak kita nggak perlu sih nanya tentang perceraian atau nanya tentang hal-hal aib gitu. Kecuali itu memang
penting diketahui. Tapi kayaknya kalau itu aku nggak pernah sih, maksudnya Republika untungnya media yang nggak misalnya ada artis cerai gitu, kita nggak pernah ngangkat, emang nggak boleh diberitakan gitu. Nah menurutku itu melanggar privasi dan itu nggak boleh dipertanyakan ke narasumber karena itu menyinggung. Kemudian yang ketiga, tadi kan SARA, kemudian privasi, kemudian yang ketiga itu menurutku yang nggak sensitif ya. Ada beberapa orang yang tetap aja nanyain pertanyaan kurang sensitif yang nggak sesuai sikon gitu. Menurutku misalnya kita lagi ke lokasi bencana, terus kita nanya orang gimana perasaannya, itu kan menurutku itu nggak perlu dipertanyakan, ya jelas aja sedih lah gitu. Maksudnya kita bisa nanya yang lebih spesifik atau kita bisa menunjukkan simpati dulu baru kita mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi kurang lebih pertanyaan yang kira-kira nggak boleh diajukan tuh yang sensitif dan yang nggak sesuai sikon ya, kayak tadi Kak Bibi bilang tadi ya. Oke. Terus menurut Kak Bibi ini tuh jurnalis daerah sekarang kan, karena lagi zaman milenial ya, terus juga kita lagi di ini pandemi kan, pasti banyak yang berubah dari dunia jurnalistik nih. Menurut pendapat Kak Bibi sendiri tuh sekarang jurnalis daerah ini tuh kayak gimana sih Kak? Menurut aku di era sekarang ini dipermudah banget sama adanya teknologi. Dulu itu bahkan aku yang cuman dari 2010 ya, bukan dari era yang jauh-jauh banget. Itu aja dulu agak susah kan buat nyari alamat, buat nyari narasumber, kontak. Sekarang semuanya benar-benar dibanjirin, ada Instagram, kita mau kontak artis tinggal kontak manajernya aja, gampang. Maksudnya tuh sekarang teknologi itu mempermudah segalanya, cuman satu hal itu tetap harus dibarengi sama kita megang profesionalitas sebagai jurnalis. Karena dengan adanya teknologi semuanya kayak ada tsunami informasi gitu kan, dan semuanya itu jadi sedikit tidak terkendali. Kayak tadi dicontohkan dari pertanyaan kalian, banyak hoax, kemudian banyak juga berita-berita yang cuman mementingkan clickbait dan itu nggak sesuai juga dengan kode etik jurnalistik. Itu kan sebenarnya juga mencederai profesi wartawan sendiri. Jadi di satu sisi jurnalis saat ini sangat terbantu sama teknologi, tapi di sisi lain juga ada tantangan-tantangan yang membuat kita itu harus sebagai jurnalis harus lebih waspada, harus lebih mengedepankan profesionalitas sesuai kode etik. Kak, berarti jurnalis di era ini tuh kurang lebih lebih dipermudah aja ya Kak di teknologinya, tapi tetap harus memegang profesionalitas ya Kak ya. Oke, pertanyaan terakhir Kak, pengalaman yang paling berkesan untuk Kak Bibi selama 9 tahun menjadi jurnalis tuh apa sih Kak gitu? Boleh ceritain nggak ke kita? Sharing aja gitu. Sebenarnya banyak ya, cuman aku ceritain beberapa aja. Waktu itu aku di Jurnal Bogor. Ini ada dua ya, satu cerita di Jurnal Bogor, satu cerita di Republika. Oke, Kak. Cerita di Jurnal Bogor itu kan emang basisnya di Bogor, cuman kadang-kadang tuh ditugasin ke Jabodetabek atau Bandung ya. Nah kemudian waktu aku lagi di Jakarta sama pimpinan redaksi aku ditelepon tiba-tiba, gimana Neng di Jakarta Pak gitu kan, kamu ke istana sekarang minta ID pass buat 17-an. Jadi setiap tanggal 17 Agustus kan ada upacara di istana. Sebenarnya itu ada jatah buat wartawan, cuman ngajuinnya itu harus berhari-hari sebelumnya atau berminggu-minggu sebelumnya. Nah, pemret aku 1 hari sebelumnya nelpon disuruh minta. Dan aku nggak bawa apa-apa, maksudnya itu lagi libur, lagi main. Tiba-tiba disuruh ke istana. Kemudian ya udah, aku nggak pernah menginjakan kaki ke istana sama sekali. Lewat sering ya. Aku sok-sokan pede aja. Nah, nanya kayak biro humas istana gitu. Masuk, berusaha nyari orang yang bisa ngasih aku pas. Langsung dong dimarahin dong sama kayak semacam kabironya gitu, ibu-ibu. Gimana sih Mbak? Harusnya dari minggu-minggu kemarin dong, bukan sekarang. Terus aku kayak setengah jam lebih untuk kayak ngerayu-ngerayu, ayolah Bu, cuman butuh 2 aja Bu, 1 wartawan, 1 fotografer gitu. Setelah ngerayu-rayu akhirnya dia bilang, ya udah mana suratnya? Surat. Kan nggak bawa surat, nggak bawa apa-apa kan. Akhirnya nelpon lagi pemret aku, ya udah kamu palsu aja tanda tangan gitu.
apa sih kayak ada tanda tangan soft copy-nya tinggal ditempel gitu kan. Akhirnya dengan hasil ngerayu-rayu itu dapatlah 2 pas, satu jurnalis, satu fotografer, dan tanggal 17 aku liputan di istana. Jadi itu kayak apa ya, dari situ aku belajar bahwa ya harus siap dalam segala kondisi gitu. Orang lagi main, lagi di busway, lagi di Transjakarta, tiba-tiba ditelepon, disuruh minta. Itu salah satunya. Kemudian yang paling inget banget itu kalau di Republika waktu aku liput penggusuran. Di apa ya namanya ya? Aku lupa. Yang zamannya Ahok pokoknya. Jadi di situ tuh aku benar-benar ngelihat kayak gimana sih warga yang bersengketa sama pemerintah daerah. Dan kalau kan itu aku baru masuk Republika berapa bulan ya? Baru 2 bulan lah. 2 bulan apa 3 beberapa bulan pokoknya. Itu langsung ditugasin ke situ kan. Karena kalau di Republika baru masuk itu kita harus meliput yang isu-isu seputar metro atau kota. Jadi aku kayak ngelewatin puing-puing yang udah digusur sama yang belum, warga yang tetap bersikeras mau ada di situ. Kemudian anak bayi baru 5 hari itu ditaruh gitu aja di antara barang-barang orang yang digusur gitu. Kayak baru ngeliat seperti apa kondisi realnya gitu. Biasanya kan cuma ngeliat di berita, ngeliat di mana. Karena sebelumnya aku belum pernah liputan itu. Jadi itu paling berkesan karena ngeliat langsung isu sosial yang memang terjadi di masyarakat. Itu. Gitu ya Kak. Oke, wah banyak ya pengalaman berkesannya mungkin walaupun salah satu, tapi kayaknya aku denger, oh gitu ya ternyata jadi jurnalis lagi main aja bisa disuruh ini ya minta ID pass ya Kak. Aku juga baru tahu kalau memang harus beberapa minggu sebelumnya untuk minta ID pass itu Kak. Harus ada surat juga ya ternyata ya? Ya. Oh, aku inget yang penggusuran tuh di Kampung Pulo, Jakarta. Di kampung mana Kak? Namanya Kampung Pulo. Kampung Pulo. PULO. Oh, Kampung Pulo Kak. Waktu itu zaman-zamannya masih Ahok ya, gubernurnya ya Kak? Oh, alah. Biasa kan kita ya, cuma lihat lewat TV, dengar berita atau baca koran, tapi waktu itu Kak Bibi bener-bener langsung ngeliat di depan mata gitu ya. Jadi rasanya, oh gini ya gitu. Wah, keren banget sih Kak pengalaman berkesannya ya. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sama atas informasi dan kesediaan Kak Bibi untuk kita wawancara.